Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Akidah Akhlak kelas 8 MTS. Kali ini kita akan membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji. Ada husnudzon, tawadu, tasamuh, dan juga ta'awun. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai husnudzon dan tawadu. Kali ini kita akan membahas tasamuh dan juga ta'awun. Oke, sudah siap anak-anak? Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, Pak Guru ucapkan terima kasih dan silahkan bisa bantu dengan cara like, share, dan subscribe agar video ini lebih bermanfaat. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke peta konsep. Kalian amati, nanti ada tasamuh dan ta'awun. Tasamuh nanti yang kita bahas meliputi pengertian, kemudian dalil, contoh tasamuh, dan juga pembiasaan sikap tasamuh. Kemudian untuk ta'awun, ya kita juga akan membahas pengertian ta'awun, dalil tentang ta'awun, contoh ta'awun, dan juga pembiasaan sikap ta'awun. Oke anak-anak, sudah paham ya? Ini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian amati gambar ini ya. Ini adalah gambar cerminan tasamuh ya, saling toleransi. Walaupun berbeda-beda agama tetapi tetap saling menghormati satu sama lainnya. Nih, kalau yang ini adalah gambaran tentang saling tolong menolong atau ta'awun. Silahkan kalian cermati lagi gambarnya. Oke, sudah? Ya, baik. Kalau sudah, silahkan setelah kalian mencermati gambar tersebut, buatlah beberapa pertanyaan ya, yang berkaitan dengan gambar yang sudah kalian amati. Sebagai contoh, bagaimana cara membiasakan diri agar selalu bersifat tasamuh dan juga ta'awun. Ya, kalian boleh juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya seputar tasamuh dan ta'awun. Oke? Sudah anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Nanti kita akan bahas secara detail. Nah, ini dia. Pertama, kita akan membahas mengenai tasamuh. Ya. Apa itu tasamuh? Tasamuh berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya murah hati, lapang hati ya. Jadi tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya murah hati atau lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, dan juga toleransi. Adapun pengertian tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan juga agama. Ya, ini adalah tasamuh, toleransi, saling menghargai, saling menghormati perbedaan, baik pendapat, keyakinan, atau agama tentu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Penting apa tidak sikap tasamuh ini? Tentu ya, merupakan hal yang sangat penting. Adapun ini dalil tasamuh bisa kalian lihat dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Sudah hafal ya? Mudah-mudahan sudah hafal semuanya. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, artinya katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, ya, dan untukkulah agamaku. Al-Quran surat Al-Kafirun 1-6. Ya, ini jelas sekali ya. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa kita harus senantiasa tasamuh, saling toleran si satu sama lain. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik anak-anak, ini adalah dalil tentang tasamuh. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk tasamuh. Apa saja? Yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama, sebagaimana disebutkan pada surat kedua Al-Baqarah ayat 256. Jadi dalam beragama tidak ada paksaan. Yang kedua, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Ya, keinginan, kemudian kepentingan pun tidak boleh dipaksakan oleh satu dengan yang lainnya. Kemudian, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan apapun harus benar-benar kita hormati dan kita hargai. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Perilaku orang yang mencerminkan sikap tasamuh. Apa saja? Yang pertama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua, tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela. Sebagaimana disebutkan pada surat Az-Zukhruf, ya, ayat ke-83. Nah, ini. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. Misalnya, seorang karena faktor tertentu berkemauan untuk menanam pohon di kebunnya, maka ya kita persilahkan ya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. Oke, kemudian memberikan kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya walaupun terdapat perbedaan. Ini ya, jadi perbedaan itu adalah rahmat, harus disikapi dengan baik dan bijaksana. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Sampai di sini. Ini adalah perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh. Untuk selanjutnya, sikap perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama, menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. Ya, tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Ini penting ya. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. Yang keempat, memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. Yang kelima, menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran dan pemahaman suatu masalah. Dan yang keenam, tidak makan di sembarang tempat pada waktu siang hari ketika bulan puasa. Ini adalah beberapa sikap perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Adapun hikmah perilaku tasamuh yang pertama adalah dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan juga orang lain. Menimbulkan sikap dan peringai yang mulia. Mendapatkan teman yang semakin banyak. Timbul rasa tenang pada diri sendiri dan juga orang lain. Yang kelima, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. Yang keenam, mudah mendapatkan relasi, ya, relasi atau saudara atau teman, bisnis mungkin atau relasi-relasi yang lain. Kemudian, jika mendapat kesulitan, akan banyak orang yang menolong. Ini adalah hikmah dari perilaku tasamuh.
Dan juga jika melakukan kesalahan, banyak orang yang mau memahaminya. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa tasamuh, kalau kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja tentunya, insya Allah banyak yang memahaminya dan mau memaafkan. Kalau kita mau mengkoreksi. Oke? Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian perhatikan lagi. Membiasakan diri berperilaku tasamuh. Bagaimana caranya? Yang pertama, memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita, berusaha lebih teliti melihat perbuatan sendiri, dan senantiasa mengevaluasi diri. Ya, ini penting sekali ya. Jadi harus senantiasa mengevaluasi diri atau muhasabah. Kekurangan-kekurangan kita itu seperti apa ya. Perilaku kita kepada orang lain seperti apa, kita harus senantiasa evaluasi agar terbiasa tasamuh. Baik anak-anak, ya silahkan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Anggaplah perbedaan adalah rahmat yang tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting harus saling menghargai dan saling toleransi. Setelah tadi kita membahas tasamuh, sekarang kita akan membahas ta'awun. Apa itu ta'awun? Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bantuan dari orang lain dengan saling menolong. Ya. Jadi manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, makanya harus saling tolong menolong. Baik, untuk selanjutnya, dalil ta'awun bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Oke, baik anak-anak. Ini adalah dalil tentang ta'awun. Selanjutnya, secara nalar jelas sekali bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka manusia saling menolong untuk memenuhi hajat-hajat itu ya. Jadi kita harus senantiasa saling tolong menolong satu sama lain. Bentuk ta'awun apa saja? Yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri, dan membiasakan melihat potensi diri baik secara konseptual dan material sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Ini bentuk-bentuk ta'awun. Nah, dampak positifnya apa? Yang pertama, menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengan kita tentu. Akan dihormati secara tulus oleh pihak lain, yang kemudian mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan juga orang lain. Kemudian membantu meringankan beban sesama manusia tentunya. Dengan ta'awun ya, dengan saling tolong menolong, maka insya Allah akan terbina hubungan yang baik antara kita dan juga orang lain, bisa meringankan beban orang lain juga. Tentu harus didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, yang terakhir adalah membiasakan diri berperilaku ta'awun.
Bagaimana caranya? Yang pertama, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Berusaha untuk memberi pertolongan secara ikhlas karena Allah ya. Jadi kalau kita menolong ya harus ikhlas karena Allah. Kemudian melatih diri untuk dapat selalu memberikan bantuan kepada orang lain kapanpun dan dimanapun. Ya, silahkan kalian biasakan ketika orang lain membutuhkan bantuan kalian, silahkan kalian bantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, tadi kita sudah membahas mengenai tasamuh dan ta'awun. Tasamuh ini artinya saling menghargai, toleransi. Kalau ta'awun ini adalah saling tolong menolong. Dua sikap ini adalah hal yang sangat penting untuk kita terapkan. Baik anak-anak, setelah tadi kalian mempelajari materi kita hari ini tentang tasamuh dan ta'awun, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Silahkan kalian baca. Baik, ada 5 soal, silakan kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian tasamuh secara bahasa dan istilah. Tulislah dalil perintah bersikap ta'awun. Sebutkan 3 cara membiasakan diri bersikap tasamuh. Jelaskan pengertian ta'awun secara bahasa dan istilah. Dan juga sebutkan 3 contoh perilaku ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik. Terima kasih sudah menyimak pembahasan hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat serta bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada kekurangan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.